Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan kami ulangi kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung coba sapa Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas? Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu untuk KDX Channel dan tampaknya kabar kurang baik nih untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini tampaknya melanjutkan pelemahan. Hampir rata-rata semua sektor melemah ini Pak Didit. Betul. Dan tadi sempat menyentuh level terendahnya di 6.621,987. Setelah mengalami penguatan di awal tahun 2023, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi dengan menyentuh level support tadi di 6.621, ini sudah melewati level support terendah sebelumnya atau masih ada perbedaan dari koreksi dalam sebelumnya, Pak Didit? Oke, baik. Kalau kita lihat memang hari ini indeks terkoreksi cukup tajam ya dan sempat menembus level supportnya yang berada di 6.641 karena tadi sempat di level lowest di 6.621 dan dapat kita lihat ini hanya membentuk lower shadow atau ekor saja dan dimungkinkan untuk esok hari indeks nampaknya akan berpeluang menguat terlebih dahulu, paling tidak nanti untuk menguji di area 6.680 hingga ke area 6.730 kembali. Namun yang dapat diperhatikan nanti oleh para investor dengan adanya koreksi yang cukup dalam ini dan penguatan yang relatif agak cukup pendek, maka nanti dapat diperhatikan untuk area koreksi berikutnya yakni di area 6.600 sampai ke 6.530 kembali karena secara teknikal kami masih melihat akan adanya kelanjutan dari koreksi IHSG itu sendiri, begitu Mas. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan di Januari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya momentum Januari Effect, bagaimana pergerakan untuk Januari tahun ini, Pak Didit? Oke, untuk pergerakan di Januari tahun ini kan dapat kita cermati juga ya bahwa di Desember kemarin memang tidak ada window dressing dan itu sudah kami perkirakan dari MNC Sekuritas sudah memperkirakan bahwa Desember itu tidak ada Santa Claus Rally dan tidak ada window dressing. Bagaimana di bulan Januari ini? Di bulan Januari ini dimungkinkan akan sama karena kalau kita lihat di historical sebelumnya selama 10 tahun untuk pergerakan IHSG di Januari memang pergerakannya dengan return yang cukup baik atau menghijau, namun cenderung lebih kecil karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya baik di 2020, 2017 dan 2021 itu return IHSG di Januari juga memerah seperti ini dan bahkan agak cukup dalam. Yang kita perhatikan nanti di bulan Januari ini apakah ada Januari effect? Kita nanti dapat melihatnya mungkin ada di tengah bulan Januari ya atau hampir di akhir Januari ya karena kami melihat masih adanya potensi untuk indeks terus untuk melanjutkan koreksinya begitu. Oke, artinya kita masih terlalu dini ini untuk memproyeksikan indeks harga saham gabungan dengan tekanan yang cukup dalam hari ini terjadi kalau kita kaitkan dengan peluang dari January Effect nantinya, Pak Didi. Betul sekali karena kalau kita lihat ini masih di awal bulan Januari ya, masih di tanggal 5 dan untuk pergerakan dari IHSG sendiri kalau kita perhatikan memang hingga tanggal 4 kemarin ini ada net foreign sale-nya sebesar 877-an miliar sendiri ya. Dan kita juga melihat nampaknya dana itu berpindah ke obligasi, di mana kemarin dana obligasi itu juga ada net buy sebesar 2,5 T ya. Jadi nampaknya ada perpindahan aset gitu ya dari pasar saham ke pasar obligasi seperti itu Mas. Baik, dalam jangka pendek bagaimana Anda melihat pelemahan indeks harga saham gabungan yang juga diikuti oleh pelemahan saham-saham big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang dari sisi global terkait dengan risalah The Fed ataupun mungkin lebih ke arah potensi resesi di 2023 yang masih dikhawatirkan sampai sejauh ini? Oke, kalau potensi resesi dan perlambatan ekonomi global itu sudah kita dengar gaungnya dari tahun kemarin begitu ya. Jadi memang nampaknya sudah tidak cukup menggigit dalam tanda kutip begitu. Dan kalau kita lihat memang untuk stance dari The Fed sendiri atau dari The Fed sendiri ini masih memberikan sinyal hawkish kepada
terhadap kebijakan moneternya hingga beberapa waktu mendatang seperti itu. Dan hal inilah yang nampaknya dikhawatirkan oleh para investor, sehingga para investor nampaknya switching terlebih dahulu dari pasar saham, dari yang asetnya lebih beresiko ke aset yang resikonya lebih kecil seperti obligasi seperti itu. Jadi kita akan melihat saham-saham big caps ini memang terpengaruh cukup luar biasa karena adanya net foreign sale seperti ini. Dan ini juga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk spekulasi ke depannya di saham-saham perbankan, saham-saham big cap, karena kami masih melihat adanya potensi penguatan meskipun dalam jangka pendek terlebih dahulu. Begitu. Oke, biasanya General Effect juga ditopang oleh beberapa saham-saham big cap, termasuk juga dari perbankan. Namun hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya kita sebagai investor tidak perlu panik. Mungkin saja ada beberapa momentum yang bisa dimanfaatkan di sini dengan koreksi dalam yang sudah terjadi ini. Kita akan coba bahas dari pelemahan beberapa perbankan big cap dan level entry yang bisa direkomendasikan atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak Didit. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak, untuk kita analisis. Hari ini BBRI tampaknya juga mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Dari chart yang saya pegang di 2,73% dan ditutup di level 4640. Di perdagangan sebelumnya, BBRI juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk BBRI dan rekomendasinya di tengah pelemahan yang terjadi. Oke, kalau untuk BBRI memang masih berada pada fase downtrend ya, dan kami perkirakan ini nampaknya masih akan berlanjut dan ini bisa untuk buy on weakness nanti di area 4.500 begitu ya, hingga ke 4.550 dengan nanti targetnya yang dapat kami perkirakan dengan level sekian di 4.500, maka untuk targetnya dapat dicermati nanti di 4.600 hingga ke 4.700 terlebih dahulu, karena kami masih mengkhawatirkan akan adanya koreksi lanjutan apabila BRI tembus dari 4.500 untuk menguji di 4.420, Mas. Oke, ketika tembus di bawah 4.500, peluang koreksi semakin dalam cukup terbuka lebar, Pak Didi? Betul, karena kalau dari sisi teknikal kami melihat 4260 dan 4420 nanti akan diuji oleh pergerakan BRI. Oke, bergeser ke BBCA, Pak. Hari ini juga ditutup melemah di 8250. Ini juga koreksi yang terjadi sudah cukup dalam untuk BBCA. Kalau kita bandingkan dengan level tertinggi sepanjang masa yang sudah disentuh sebelumnya. Oke, memang kemarin sempat all time high ya di 9.400 dan setelah itu BCA masih mengalami fase downtrend-nya hingga hari ini ditutup di 8250. Sebenarnya hal ini merupakan kesempatan yang cukup baik nanti untuk menjadi level buy on weakness-nya yang dapat kami berikan nanti di area 7.925 hingga nanti di level terdekatnya di 8.125. Namun demikian nanti para pelaku pasar dapat mewaspadai akan adanya gap yang sebenarnya cukup kecil di BBCA sendiri di 7.625 hingga ke level 7.650 sebagai worst case skenario untuk koreksi dari BCA. Namun kami melihat nampaknya untuk BCA masih akan tertahan di area 7925 terlebih dahulu begitu. Baik, untuk BMRI, Pak Didi tampaknya hari ini ada sedikit perlawanan karena tadi sempat berbalik ke zona hijau. Maksud saya di sepekan terakhir, Pak Didi, ada perlawanan dari BMRI di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Namun di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan ini. Meskipun demikian tadi sempat menyentuh di atas 10 ribuan ini. Analisis Anda untuk BMRI? Oke, kalau untuk BMRI sebenarnya pergerakannya cenderung sideways ya, karena kalau kita lihat di sini ada level supportnya di 9775 dengan area resistnya di 10.100. Untuk BMRI sendiri sebenarnya tadi sempat menembus di areanya di 9725, maka dari itu tetap perhatikan akan adanya potensi koreksi lanjutan ke BMRI itu ke area 9.550. Namun demikian ini nampaknya ada kesempatan untuk rebound terlebih dahulu dalam jangka pendek. Untuk BMRI paling tidak selama tidak break lagi dari 9725, maka BMRI akan menguji di area 9850 hingga 9950 terlebih dahulu. Baik. Jadi dapat digunakan untuk speculation buy di BMRI. Oke, terakhir BBNI, Pak, support dan resistennya, Pak Didi. Oke, untuk BNI ya, untuk BNI sendiri ini sudah tembus dari 8875, maka dapat diperhatikan supportnya di 87 dengan area resistnya yang dapat kami berikan di 9.300. Nampaknya ini masih ada cukup perlawanan dari BNI sendiri sehingga nampaknya esok akan sedikit menguat
paling tidak menguji 9.050 sampai 9.125 terlebih dahulu. Baik, dari perbankan Big Cap kita akan coba bergeser sebentar ke saham-saham sektor energi pertambangan batubara hari ini juga menjadi pemberat ini untuk indeks harga saham gabungan meskipun kapitalisasi perbankan lebih besar begitu. Untuk Adaro, singkat saja Pak Didit, Adaro sebelum mengalami pelemahan hari ini tren penurunan sudah terjadi dan sudah menembus ke level 31 dan sudah terjadi perubahan tren ke arah downtrend ini untuk Adaro. Analisis Anda untuk Adaro? Oke, nampaknya untuk Adaro masih berpeluang untuk melanjutkan koreksinya, paling tidak nanti ke levelnya 3.000 hingga 3.060. Jadi dapat diperhatikan di area tersebut karena Adaro sebenarnya masih ada sedikit gap ya, yang belum ditutup nanti di 2960 sampai 2970. Namun demikian dengan koreksi yang cukup dalam seperti ini, nampaknya beberapa depan akan ada tanda-tanda reversal untuk Adaro. 200 terlebih dahulu. Oke, untuk Adaro yang hari ini juga mengalami ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.